Saf, besok kita jadikan nonton debat. Jadi dong, aku kan udah semangat dari tadi pagi. Aku juga udah semangat banget nih. Kayaknya nih ya debat kali ini bakalan pecah banget. Bener sih, apalagi yang bakal bersaing tuh tim sering menang sama yang baru debut. Bukannya yang menang tuh kemarin tim dari Univ Barat ya? Enggak, katanya mereka kalah tipis sama tim baru ini. Tim yang kalah ini katanya terlalu lama mikir. Oh alah, aku baru tahu. Aku pikir ya yang bakalan jadi lawannya tim Cakrawala tuh tim dari Univ Barat. Soalnya kan mereka selalu bersaing kan ya? Kayaknya jurinya udah muak deh lihat mereka mulut tiap tahun. Oh iya, tadi dia ngabarin aku kalau dia bakalan ikut juga sama Helga. Wah, pasti bakal rame nih yang nonton. Bentar ya, ini si Vero nelfon deh. Enggak juga, kenapa tuh? Justru aku mau ngajak kamu sih. Kalau nggak salah acaranya itu di audit ya jam 10. Tapi tahu sendirilah ya, paling mulainya itu jam setengah 12-an. Oh iya, Laras, Nadia, Dina sama Helga juga mau ikut tuh. Kayaknya bakal ramai. Aku gabung ya. Kalau gitu besok jam 10 kumpul di audit. Oke, deal, sampai jumpa besok ya. Oke, sampai jumpa besok. Fix ya guys, besok tuh kita ngumpul jam 10. Terus si Vero juga ikut katanya. Asik, makin lengkap nih. Jadi kita tuh tinggal bawa semangat sama cemilan nih. Oh iya, habis acara kita ngumpul tempat biasa ya. Oke. Kenapa sih Nasa kita gitu-gitu aja? Kenapa harus aku yang selalu jadi pembuka argumen? Aku panik tahu. Fokus kali lah. Kamu jangan ngeluh terus. Kalau kamu ngeluh terus, nanti bakalan kacau tahu di atas panggung. Please guys, kita ini tuh tim unggulan di kampus. Lagian juga yang kita lawan juga anak baru. Kenapa kalian pada panik? Semisalnya kita kalah, yang salah itu kalian. Jangan sombong deh. Lawan tetap aja lawan. Kalau kamu terlalu ngeremehin mereka, bisa aja tim kita bakal kalah. Kayak aku bakal peduli aja. Di sini kamu terlalu dominan, Ge. Kita ini tim. Ini bukan panggung solo buat kamu. Kalau kamu nggak suka, kamu keluar aja dari tim. Kamu jangan egois deh. Kamu juga mau keluar dari tim? Coba aja kalau berani. Awas aja kamu. Udah. Jangan pada berantem deh. Acaranya bentar lagi tahu. Aku masih ragu nih di bagian argumen. Kalau aku salah ngomong gimana? Santai aja nggak sih lah, tuh kita juga udah usaha semampu kita. Lagian ya, kita lolos babak penyisian aja itu menurut aku udah keren lah. Mana kelompok debat yang kita lawan itu udah menang 3 kali berturut. Gila nggak sih? Benar, kita debat bukan buat menang, tapi buat mencari pengalaman dan melatih rasa percaya diri kita. Betul, kita jalani ini semua bareng-bareng, jatuh bareng, menang pun juga harus bareng. Sepakat? Sepakat! Wah, ada apa nih? Kayaknya aku ketinggalan deh. Lihat, pahlawan kesayangan kita datang nih. Apa sih Maya? Tengok tuh lipstik kamu aja belepotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aresa dan saya Diana. Selamat datang di final Ramadan Nasional Kampus. Hari ini suasana akan memanas di panggung adu gagasan. Dua tim hebat akan bertanding dengan semangat membara. Mereka adalah tim Cakrawala Bicara dan Retorika Nusantara. Kami persilahkan kepada tim pro untuk memperkenalkan masing-masing anggotanya. Halo semuanya, perkenalkan saya Gea dan mereka adalah rekan-rekan saya. Yang pertama ada Tina, Misha, dan Kalila. Kami dari tim Cakrawala Bicara siap adu argumen dengan
memperkenalkan masing-masing anggotanya. Halo semuanya, perkenalkan saya Aizola Bunga Lestari dan rekan-rekan saya. Saya Safera Wilona, Saya Maya Antaresa. dan saya Vika Cantika. Kami dari tim Retorika Nusantara. Logika bicara, fakta bekerja. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai debat hari ini. dan Hotsun tahun 2024, terdapat lebih dari 4,95 miliar orang menggunakan media sosial di dunia. Jumlah tersebut merupakan 61,4% dari populasi manusia di dunia. Ini bukan sekedar tren, ini adalah revolusi kemajuan yang membawa manfaat nyata bagi kita semua. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan argumen dari tim kontra. Kepada tim kontra, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saudaraku, apakah saudara sekalian tahu dari jumlah yang saudara paparkan tadi, lebih dari 60% pengguna media sosial mengalami dampak negatif pada kesehatan mental mereka. Hal ini berdasarkan studi Royal Society for Public Health UK. Media sosial menciptakan highlight reel di mana semuanya terlihat sempurna. Maka banyak pengguna yang membandingkan hidupnya dengan kehidupan asli orang lain. Hasilnya kecemasan, depresi, bahkan insecure. Jadi, apakah kita masih bisa bilang ini kemajuan jika manusia semakin hilang dalam citra digital pada saat ini? Saudaraku dari tim kontra, data yang Anda berikan tidak sepenuhnya salah. Namun coba kita lihat sisi positifnya. Media sosial bukan hanya ruang narsisme, tetapi juga ruang edukasi dan perjuangan sosial. Saya akan menambahkan pendapat dari rekan saya tadi. Seperti yang rekan saya katakan, bahwa media sosial merupakan ruang edukasi dan juga perjuangan sosial. Contohnya adalah gerakan tagar Me Too yang lahir dari media sosial dan ini sangat berdampak pada perubahan dunia. Bahkan UNESCO tahun 2023 menyatakan bahwa lebih dari 70% remaja di Indonesia berkembang, mendapatkan pengetahuan dan juga ilmu dari media sosial ini. Kita hanya perlu bimbingan, bukan penghapusan. Saudaraku dari tim pro, ini tidak sepenuhnya salah media sosial. Media sosial memang bisa membawa suara, tapi di balik itu media sosial juga dapat membanjiri pikiran kita dengan kebisingan. Banyak video di luar sana yang beredar bahwa banyaknya pengguna media sosial meninggal dunia karena bunuh diri. Saya akan menambahkan argumen yang telah disampaikan oleh rekan saya. Merujuk dari data yang dicatat oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia, bahwasanya pada tahun 2023 ada lebih dari 11.000 konten hoax yang tersebar, dan konten itu berasal dari aplikasi Facebook dan juga WhatsApp. Hal ini membuktikan bahwa media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi informasi. Dan apakah saudaraku dari tim pro tahu bahwa algoritma media sosial itu sendiri tidak sepenuhnya netral? Algoritma media sosial sengaja dirancang untuk membuat kita terus menatap layar dengan cara menyebarkan konten yang memicu emosi negatif. Akibatnya, ruang digital yang seharusnya sehat sekarang menjadi tempat disinformasi. Dan tanpa kita sadari, perhatian kita sendiri telah menjadi produk yang dijual di pasar digital. Saudaraku dari tim kontra, kami tidak menyangkal adanya dampak negatif karena semua teknologi
saudaraku, tidak semua orang benar-benar sadar sedang dimanipulasi oleh algoritma. Literasi tidak bisa mengimbangi kecepatan teknologi dalam mengeksploitasi psikologis manusia. Bahkan, tidak, terima kasih saudaraku. Bahkan mantan eksekutif Facebook, Kemet Palihapitia mengatakan, media sosial menghancurkan tatanan masyarakat, dan itu pernyataan dari dalam dan bukanlah asumsi semata. Tatanan masyarakat juga berubah karena teknologi lain. Apakah kita akan menyalahkan internet, ponsel, bahkan saudaraku, televisi dulu dianggap sebagai perusak moral? Dan mengenai algoritma ya, itu pasti ada. Tapi justru disitulah pentingnya membentuk karakter yang tangguh. Tugas kita bukan menyalahkan media sosial dengan terus-menerus. Izinkan saya lanjutkan sedikit lagi. Karena poin pentingnya adalah kita tidak bisa menyelesaikan abad ke-21 menggunakan abad 19. Manusia memang harus bijak, tapi coba dipikir kembali saudaraku, kita ini sedang berhadapan dengan kecerdasan buatan yang dirancang untuk membuat kita lemah. Riset dari Harvard University tahun 2021 menunjukkan bahwa notifikasi, like, and komentar itu bisa memicu dopamin yang mirip efek candu narkoba ringan. Media sosial bukan lagi alat, ia dapat mengendalikan waktu, perhatian, bahkan identitas bagi diri kita. Memang benar media sosial bisa memberi pengaruh, tapi menyatakan media sosial mengendalikan identitas kita itu terlalu berlebihan ya menurut saya. Faktanya, laporan dari Pew Research Center 2021, sebagian besar pengguna media sosial adalah kalangan dewasa, mengaku menggunakan media sosial untuk memperluas koneksi, informasi, dan mengembangkan jati diri, di mana artinya manusia tetap punya kontrol. Izin menyanggah saudaraku, di sini saudaraku menyebut manusia punya kontrol penuh. Tapi bagaimana dengan kasus nyata seperti Molly Ruzo? Remaja ini meninggal setelah terpapar konten menyakitkan di media sosial yang mendorong pikiran untuk bunuh diri. Fakta ini menunjukkan bahwa kontrol pribadi tidak selalu cukup, apalagi algoritma justru menyajikan konten yang beresiko, yang memperburuk kondisi mental pengguna. Jadi, meskipun ada yang mampu mengendalikan, namun tidak semua orang, terutama remaja, mereka tidak punya kapasitas yang banyak untuk melawan efek negatif media sosial tersebut. Izin menanggapi, kasus yang Anda sebutkan menurut saya kurang relevan dengan dampak media sosial secara keseluruhan. Meskipun kasus seperti itu ada, tapi sangat jarang. Mungkin hanya 10% kasus itu terjadi. Kita tidak bisa menyalahkan platform. Jika kita tidak bisa, maka kita akan tertinggal. Jadi bagaimana maksud saudaraku dari tim pro? Apakah maksud saudara itu saudara tidak peduli dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh media sosial? Padahal media sosial itu dapat merenggut nyawa seseorang. Izin menyanggah, kami bukannya tidak peduli, namun hanya mengungkapkan fakta bahwa kasus seperti yang saudara sebutkan tadi sangat jarang terjadi. Skala perbandingannya sangat rendah dibandingkan dampak positif yang ditimbulkan. Jadi, dipersilakan. Terima kasih. Meskipun saudaraku dari tim pro menyebutkan bahwa media sosial memiliki dampak positif dengan skala yang lebih tinggi daripada dampak negatif, namun hal ini tidak bisa membuat kita tutup mata akan dampak negatif dari media sosial. Bahkan, sampai saat ini belum ada program yang efektif untuk menangani dampak negatif dari media sosial. Dari hasil riset yang dilakukan, masyarakat malah fokus pada lingkungan, bukan kepada media sosial yang menjadi bintang utama. Kita telah mendengar dua sisi, satu memuja potensi, satu memperingatkan bahaya. Namun dalam debat ini, tampak bahwa keseimbangan argumen lebih terjaga dari tim kontra. Sementara itu, tim pro meski penuh semangat dan ambisi, tampak kurang solid karena dominasi satu suara membuat rekan lainnya kurang terlibat aktif dalam sesi ini. Maka pemenang lomba debat kali ini adalah tim Retorika Nusantara. And I'm feeling good. I'm feeling good. Ini semua salah kamu. Kalau aja kamu gak salah ngasih argumen, kita gak bakal dibantah habis-habisan sama mereka. Udah apa lagi ya? Kita udah dari materi yang tapi dia salah ngasih argumen yang bikin kita jadi kalah. Terus kita bisa apa? Kita udah ngomong, kamu balik lagi ke panggung terus debat sama mereka. Udahlah, jadi debat kali ini tuh pengalaman bagi kita, buat kita belajar lebih baik ke depannya. Oke?
tadi deg-degan banget lihat tim kontra. Mereka tuh kayak pemain catur yang udah mikir langkah buat jadi pemenang. Kalau dipikir-pikir dia tuh nggak berhenti ngomong. Aku sampai mikir dia punya tabung oksigen sendiri kayak Sandy Chick. Guys, sorry telat ya. Tadi di gedung fakultas ramai banget sampai nggak bisa gerak lagi. Ada acara apa emangnya? Nggak tahu juga sih. Duh, panas banget lagi. Kami boleh gabung kan? Kalian tanpa disuruh duduk aja udah duduk. Ya udah sini gabung biar makin rame. Oh iya, gimana nih pendapat kalian soal debat tadi? Aku sih suka ya. Nggak mau ngejat ya, tapi Gea tuh kayak mau menang sendiri gitu loh. Kadang yang lainnya nggak kebagian mic buat ngomong. Halo sobat semuanya, kenalin aku Hana dan rekannya yang luar biasa, Lili. Kembali menyapa kalian. Nah, kali ini kami sudah berada di penghujung acara debat nasional antar kampus yang baru saja. Bener banget tuh. Acaranya mulai dari awal sampai akhir begitu memukau. Mereka benar-benar tampil out. Saling adu data, argumen dan logika. Penutupan acaranya penuh dengan sorak-sorai dan tepuk tangan dari para pendukung, peserta dan juga juri. Semua tim sudah tampil dengan baik dan tentunya dari yang terbaik adalah. Tapi dari semua itu, tentunya semua tim sudah tampil keren dan patut diacungi jempol. Nah, sebelum kita pamit, yuk kita tanya-tanya penonton yang telah menyaksikan acara debat kali ini. Halo semuanya, boleh kami nanya-nanya nih. Kakak yang di sini siapa namanya? Halo, nama aku Safira. Wah, gimana nih perasaan kakak setelah menonton acara debat yang telah berlangsung tadi? Gila sih, debatnya tuh seru banget. Aku sih suka ya sama energi tim pro. Terus Gea tuh ngomongnya tuh kayak ngebut terus. Cuman ya kasihan Misha, Tina, sama Kalila kayak nggak kebagian ngomong. Jadinya tuh main debatnya kayak satu orang aja. Wah, terima kasih nih Safira. Berikutnya kita tanya temen yang di sebelahnya nih. Kenalin, aku Vero. Jujur tadi aku deg-degan apalagi pas di bagian akhir. Tadi pas Gia terus-terusan maju, Misha kayaknya pengen nyelamatin situasi. Tapi tetap aja argumennya kurang maksimal. Aku juga salut sama cara Zahwa nyerang argumen, tenang tapi menusuk. Tim kontra keren banget, wajar kalau mereka menang. Nah, kita telah mendengar suara hati dari penonton yang telah menyaksikan acara debat yang telah berlangsung tadi. Nah, itu dia teman-teman. Debat bukan cuma soal adu argumen, tetapi bagaimana kita belajar berpikir kritis dan juga saling mendengarkan. Nah, sekian liputan dari aku Hana. Dan aku Lili. Terima kasih sudah mengikuti keseruan kami hari ini dan sampai jumpa di event keren berikutnya. Dan ingat, debat bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk saling mencerdaskan. Sampai jumpa sobat semuanya.